Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Jadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jadi suka, oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku rindu tinggal tetap di hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh, ini rinduku Tuhan. Oh, ku menyembah, ku memuji, ku sanjung Engkau Tuhan. Oh, tak mau ku jauh dari-Mu. Di hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Oh. Sebab benar apa yang dikatakan dalam Mazmur, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Seumur hidup kami, itu yang kami rindu. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan dari Gereja Suara Kebenaran Injil Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang kota di Surabaya dan sekitarnya. Ini kesempatan yang sangat indah di mana kita boleh mendengar suara kebenaran. Saudara, Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan. Akulah jalan. Demikianlah dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan. Jalan untuk sampai kepada Bapa di surga. Bapa di surga adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang juga Bapa semua orang. Bapa semua makhluk manusia. Karena
semua manusia sebenarnya adalah anak-anak Allah. Karena Adam adalah anak Allah. Saudara membaca di dalam Alkitab, Adam disebut anak Allah. Roh yang ada pada manusia itu roh dari Allah. Tapi bukan roh Allah, roh manusia. Tapi rohnya dari Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembus Vayipa, menghembus, menaruh kehidupan, nismat kayim, atau nisyama, atau roh di dalam diri manusia. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Jadi semua makhluk yang memiliki roh seperti manusia ini adalah anak-anak Allah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia terputus. Manusia tidak lagi memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Tidak lagi memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Dan ini bencana, saudaraku. Bencana di atas segala bencana. Allah sudah berkata kepada Adam, jangan makan buah ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebab pada hari engkau makan buah ini, kamu mati. Mati di situ bukan hanya secara fisik, tapi keterpisahan dengan Allah. Itu kematian, saudaraku. Ya, itu kematian. Dan itu bencana di atas segala bencana. Puji Tuhan. Allah mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Lalu membawa kita di hadapan Allah. Kita dianggap benar. Allah menaruh rohnya di dalam hidup kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudaraku, Yesus adalah jalan. Benar yang dikatakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus. Kita bersyukur kita bisa mengenal Yesus. Itu berarti kita umat pilihan. Kita umat yang dipilih. Karena tidak semua orang menjadi umat pilihan. Tetapi umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga, saudara. Tidak pasti masuk surga. Umat pilihan berarti orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Diberi kesempatan untuk bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Yesus adalah jalan. Nah, masalahnya, saudaraku, apakah dengan percaya Yesus adalah jalan otomatis kita memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah? Nah, itu masalah. Banyak orang Kristen berpikir asal percaya Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat, maka berarti ia telah memiliki pemulihan hubungan dengan Allah. Padahal kalau kita jujur melihat, banyak orang Kristen tidak tahu, tidak mengerti, karena tidak mengalami apa artinya dipertemukan dengan Allah, dipulihkan dengan Allah. Tidak mengerti dan tidak mengenal bagaimana hubungan yang dipulihkan dengan Allah itu. Yesus adalah jalan. Jalan itu bukan hanya dipercayai, bukan hanya diakui, tetapi harus dijalani. Nah, inilah yang menjadi masalah. Harus dijalani, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah menjalani jalan itu? Coba, perkarakan ini dalam hidup saudara. Apakah kita sudah menjalani jalan itu? Saudara menjadi orang Kristen ke gereja, kebaktian, memuji-muji, menyembah Allah. Itu bukan berarti saudara sudah menjalani jalan itu. Akulah jalan. Dalam bahasa aslinya itu hodos. Artinya lorong panjang. Kalau kita percaya Yesus adalah jalan, kita harus menjalani jalan itu. Dia sebagai jalan. Dia sebagai jalan artinya kita harus mengikuti jejaknya. Harus mengikuti jejaknya sehingga kita memiliki kualitas hidup seperti dia. Ini mestinya menjadi satu kehormatan, saudara. Ini mestinya menjadi satu kehormatan. Kita bisa mengikuti jejaknya dan memiliki kualitas hidup seperti dia. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena Alkitab sendiri berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran perasaan Kristus, cara berpikir Kristus, sehingga gaya hidup kita adalah gaya hidupnya. Itu sebuah keniscayaan. Sesuatu yang bisa dialami. Roma pasal 8 ayat 28-29, saudaraku. Bahwa Allah itu membentuk kita melalui setiap peristiwa agar kita serupa dengan Dia. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sangsi. Kita itu bisa menjadi seperti Yesus. Mengapa kita harus seperti Yesus? Mengapa kita harus ikut jejaknya yang sama dengan menjalani jalan itu? Iya, sebab kalau kita tidak mengikut jejak Tuhan Yesus atau menjalani Dia sebagai jalan, kalau tidak, kita tidak memiliki kualitas hidup seperti Dia, kita tidak sampai kepada Bapa. Nah, sampai kepada Bapa itu artinya bukan sekedar masuk surga. Dari kecil ya, sampai saya dewasa, yang saya pahami dari apa yang saya dengar dari hampir semua orang. Kalau jujur, semua orang.
Bahwa sampai kepada Bapa itu artinya masuk surga. Jadi kalau sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita mengakui bahwa Dia jalan satu-satunya. Nah, sudah. Nanti mati masuk surga. Sehingga seperti yang saya lihat dalam kehidupan keluarga saya waktu saya masih kecil dan tetangga-tetangga Kristen yang lain, mereka hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan saya dulu waktu kecil, waktu kanak-kanak ya, menilai tetangga-tetangga saya orang Kristen itu ada yang jahat-jahat. Dan memang ada tindakan-tindakan yang melukai dan merugikan. Saudara, kalau orang menjalani jalan itu, hidupnya pasti diubah. Ya. Sampai kepada Bapa itu bukan hanya masuk surga, tapi sejak hidup di dunia memiliki sebuah hubungan timbal balik dengan Allah. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Allah itu ada. Dan kalau Dia ada, Dia nyata, Dia maha hadir, mestinya kita dapat mengalaminya. Mestinya kita dapat mengalaminya. Seberapa banyak saudara yang benar-benar mengalami Allah? Mengalami Allah bukan hanya karena kita sakit parah sembuh. Bukan hanya melalui itu. Bukan hanya melalui pengalaman hidup dari kejatuhan, ekonomi, kebangkrutan, lalu bisa dipulihkan. Faktanya orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut atau memiliki kesaksian-kesaksian tersebut, kualitas hidupnya juga rendah. Perjumpaan dengan Allah itu, saudara, perjumpaan yang mengubah hidup. Perubahan hidup ya, yang membuat seseorang makin seperti Yesus, sebab Yesus menjadi jalannya, lalu mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah. Itu harta yang lebih dari semua kekayaan yang dapat kita peroleh di bumi ini. Itu tiada tara, saudaraku. Tak ternilai, saudara. Tak terbayangkan, saudaraku. Ya, tak terbayangkan, saudara. Saya mengajak saudara, seperti saya juga memacu diri saya untuk memiliki perjumpaan dengan Allah, Bapa kita. Bukan sekedar fantasi. Bukan sekedar kesaksian kata-kata. Tetapi pengalaman hidup real dengan Allah. Ya, memang ini sangat subjektif. Semua orang atau banyak orang juga bisa mengaku dirinya mengalami Allah. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, orang yang memiliki pengalaman dengan Allah, itu pasti kualitas hidupnya luar biasa. Tidak mungkin biasa-biasa saja, saudara-saudara. Maka mengertilah, sampai kepada Bapa itu hubungan yang sangat eksklusif. Tidak bisa dinilai dengan uang, saudaraku. Tidak bisa dipadankan atau dibandingkan dengan apapun. Tetapi mahal. Hubungan itu bisa terwujud, terrealisir kalau kita memiliki kualitas diri seperti Yesus.
kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, hati yang bersih, tulus, murni, ya, tidak mencintai dunia, tidak dibahagiakan oleh materi dunia. Nah, untuk yang ini saudara harus belajar banyak. Biasanya khotbah-khotbah saya selalu mengarah kepada hal ini, yaitu bagaimana kita meneladani kehidupan Yesus. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20 itu. Perhatikan, saudara. Dia berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Jadi penyertaan Tuhan Yesus itu dalam konteks kalau proses pemuritan, proses perubahan hidup orang percaya menjadi seperti Yesus terjadi atau berlangsung. Dia bukan menyertai saudara hanya sekedar supaya saudara bisa memperoleh kesembuhan dari sakit. Ya. Dia menyertai saudara bukan sekedar supaya bisa mendampingi saudara menghadapi masalah-masalah ekonomi. Ia berurusan dengan kita karena mau mengubah kita. Ya. Itulah sebabnya harus dikampanyekan, harus dipromosikan di dalam gereja. Bahwa kalau kita ikut Yesus, Dia pasti menyertai hidup kita dengan maksud supaya Ia bisa mendidik kita menjadi seperti dirinya. Jadikan semua bangsa muridku. Seakan-akan di balik itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu kan bagaimana jadi muridku? Kamu tahu kan apa yang kuajarkan? Kamu tahu kan maksud daripada mengikut aku? Nah, bagikan itu, sampaikan itu juga kepada orang lain. Nah, itu maksudnya. Dan kita melihat di dalam kisah para rasul bagaimana murid-murid Yesus ya meneruskan Injil kepada orang-orang pada zaman itu. Memang ada mujizat 1-2 ada, saudara. Tetapi pada umumnya dan pada intinya mereka mendidik, tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mendidik agar mereka memiliki cara berpikir yang baru. Yaitu cara berpikir seperti yang ada pada Yesus. Memiliki gaya hidup seperti yang Yesus kenakan. Tidak heran kan kalau orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, maksud saya orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula itu disebut Kristen. Tidak heran kan? Karena seperti Kristus. Karena seperti Kristus, karena berkualitas seperti Kristus, maka bisa adjust, bisa menyesuaikan diri dengan Allah Bapa. Kalau karakter kita, watak kita tidak seperti Kristus, tidak nyambung. Nggak bisa menyesuaikan diri dengan Allah. Ingat, Allah tidak menyesuaikan diri dengan kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Allah.
Bukti ya, kalau Allah mengendaki bahwa manusia yang harus menyesuaikan diri dengan Allah. Buktinya nih, satu saja dulu. Ketika di Taman Eden, ya, manusia pertama memberontak. Tidak ada kompromi, saudara. Diusir, dihalau dari Eden. Karena sudah tidak bisa nyambung dengan Allah. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita itu supaya kita memiliki keberadaan yang bisa nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya tadi saya katakan di gereja yang harus dikampanyekan, dipromosikan, ya. Itu ini kehidupan yang terus berubah. Tetapi kita melihat kenyataan gereja hanya sibuk dengan mujizat. Ya, tidak semua gereja begitu. Tetapi sebagian gereja hanya sibuk dengan mujizat. Sibuk dengan berkat-berkat jasmani. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta sering tidak lebih dari khotbah para motivator. Ya, dengan joke-joke yang menyegarkan tetapi kosong, tidak mengubah. Jemaat pun tidak mengalami perubahan. Jemaat tidak melihat kegentingan hidup ini. Kalau orang tidak makin serupa dengan Yesus, tidak sampai kepada Bapa, tidak melihat kegentingan hidup seperti itu. Sehingga sebagian besar jemaat hidup dalam kewajaran anak dunia. Hidup dalam kewajaran anak dunia, saudaraku. Dan kalau itu berlanjut terus, sampai seseorang makin tua, itu tidak bisa diubah lagi. Ya, sampai pada taraf di mana orang tidak bisa diubah lagi. Hatinya sudah terlanjur melekat dengan dunia. Orang tidak akan mengalami perjumpaan dengan Allah sejak di bumi. Karena hatinya terpaut, terpikat dengan dunia ini. Ya, sehingga tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Jangan harap dan yakin masuk surga. Keyakinan Anda masuk surga tidak membuat saudara masuk surga. Harap-harap saudara masuk surga tidak membuat saudara masuk surga. Keyakinanmu masuk surga itu belum tentu membuat engkau masuk surga. Tetapi pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan Allah, itu yang membuat kita bukan hanya yakin masuk surga, tahu kita masuk surga. Saudara, dunia ini tidak menjanjikan. Ya, tidak menjanjikan. Manusia hidup itu yang ditunggu hanya 3, saudara. Yang pertama masalah. Pasti ada masalah. Yang kedua sakit. Pasti ada sakit. Paling tidak sakit tua. 3, mati. Coba mata hati kita dibuka deh. Ya. Dibuka. Mau kaya sehebat apapun, saudara, pasti punya masalah. Pasti sakit. Dan yang paling mutlak, pasti mati. Jelas, usia manusia itu sudah dipatok. Apalagi dengan kondisi wabah COVID ini. Wabah COVID-19. Betapa mudahnya orang terpapar virus ini. Dan kalau ini terpapar kepada orang tua atau orang yang memiliki memiliki sakit,
sakit tertentu, begitu mudah meninggal dunia. Saya baru-baru mendengar berita bahwa Surabaya mengalami ledakan korban COVID. Ya. Malah ada yang berkata Surabaya bisa menjadi Wuhan kedua di dunia. Wah, jangan nakut-nakutin dong. Ya. Tetapi fakta itu bisa terjadi. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tidak bermaksud mengancam juga. Tetapi virus ini ya memang begitu. Penyebarannya begitu cepat dan tidak kelihatan. Itu baru virus ya. Belum yang lain seperti bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Apa sih ruginya kita berjuang untuk memiliki kualitas hidup seperti Yesus? Belajar sungguh-sungguh mengalami perubahan menjadi seperti Yesus. Kualifikasi satu pribadi yang dapat bersekutu dengan Allah. Yang bisa berkata engkau dalam aku, Bapa aku dalam engkau. Sebuah keintiman dan persekutuan yang benar-benar eksklusif. Apa sih ruginya, saudara? Nggak ada ruginya. Kenapa kita tidak mau berjuang untuk itu? Kalau saudara berkata, aku mau Pak, tapi saya tidak tahu bagaimana. Gereja Suara Kebenaran Injil mengajarkan hal-hal ini, menekankan hal-hal ini. Jadi jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citraland, Suko, Manunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Saya ajak kita belajar firman Tuhan. Saya adalah ketua sinode dari Gereja Suara Kebenaran Injil. Saudara bisa belajar banyak melalui berbagai sarana, buku, YouTube, ya. Tetapi tetap hari Minggu saudara ke gereja di mana saudara sudah berbakti ya di GSKI Nginden ini. Betaninginden maksud saya. Manyar, Citraland, Suko, Manunggal, dan lain sebagainya. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini, saudara mengikuti terus khotbah, ya, streaming dari jemaat GSKI, Betaninginden, Manyar, Citraland, Suko, Manunggal, dan cabang-cabangnya. Ikuti terus saudara. Ya. Memang bukan saya yang selalu khotbah. Tetapi Tuhan juga memakai hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudaraku menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ayo. Tuhan memberi kita kesempatan, saudara. Tidak ada ruginya, bahkan inilah harta yang sesungguhnya. Kumpulkan harta di surga itu maksudnya ini. Ya. Kita menjadi gereja yang sukses. Bukan karena kita kaya secara materi, bukan karena kita terhormat di mata masyarakat dengan pangkat dan gelar. Ya walaupun tidak salah memiliki pangkat dan gelar serta kekayaan. Tetapi nilai kita adalah kita menjadi manusia Allah, man of God. Ya, yang segambar serupa dengan Allah. Serupa dengan Yesus karena Yesuslah model manusia yang segambar serupa dengan Dia, dengan Allah. Kalau saudara bertekad untuk masuk pergumulan menjadi serupa dengan Yesus, saudara berdoa, berseru kepada Allah, dan benar-benar menyediakan diri untuk itu, bersedia digarap dan dibentuk oleh Allah,
maka saudara akan mengalami pembentukan dan penggarapannya itu. Pasti saudara akan mengalami pembentukan dan penggarapan Allah tersebut, saudara. Ini tidak akan terulang, saudara. Tidak akan terulang. Momentum ini hanya sekali. Sebab kesempatan hidup kita hanya sekali. Momentum kita panjangnya 70-80 tahun. Ini panjangnya momentum kita. Dan ini mengerjakan kekekalan. Artinya hasil dari yang kita capai selama 70-80 tahun ini untuk kekekalan. Saudara, memang saudaraku, hal seperti ini hampir tidak kita temukan dalam kehidupan orang di sekitar kita. Ya, jangankan orang non-Kristen. Di lingkungan orang Kristen pun kita jarang sungguh-sungguh menemukan orang yang benar-benar sampai kepada Bapa dan memiliki persekutuan yang benar, yang indah. Bahkan jangan kecewa. Kita melihat aktivis gereja, pendeta, juga tidak sungguh-sungguh menggumuli hal ini. Tidak heran kalau khotbah-khotbahnya tidak mengarah kepada hal ini. Padahal mestinya, saudaraku, pemberitaan firman yang disampaikan selalu mengarah bagaimana orang hidup tidak bercacat, tidak bercela, bagaimana seseorang menaruh seluruh pengharapannya untuk kehidupan di langit baru, bumi baru. Mestinya orientasinya begitu. Coba perhatikan apa yang dikhotbahkan Yesus. Yesus tidak pernah berkhotbah tentang kesembuhan ilahi, tentang mujizat. Yesus tidak pernah berkhotbah tentang mujizat. Dia mengadakan mujizat itu jelas. Karena mujizat sebagai tanda supaya orang bisa mengenali bahwa dia anak Allah. Mujizat itu membuat orang datang kepada Yesus untuk mendengar Injil atau mendengar pengajarannya. Tapi dalam pengajarannya Yesus tidak mengkhotbahkan mujizat. Ia juga tidak mengkhotbahkan berkat-berkat jasmani. Yang dikhotbahkan adalah kebenaran-kebenaran yang mengantar orang percaya untuk mengenali kebenaran, hidupnya diubah oleh kebenaran, dan meneladani Yesus sebagai kebenaran itu. Akulah jalan. Kemudian dia berkata, akulah kebenaran. Itulah sebabnya hidupnya selama 3,5 tahun mengajar itu hanya mengajarkan kebenaran. Dan dia berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Karena kamu benar-benar murid-Ku. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi saya harap saudara-saudara sekalian juga mulai selektif untuk mendengar. Artinya selektif siapa yang saudara dengar. Supaya pikiran saudara tidak diracuni oleh sesuatu yang tidak membuat saudara berubah. Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan carilah aku, ya, selagi aku bisa ditemui, itu bicara mengenai momentum yang terbatas. Tadi saya sudah katakan momentum yang terbatas. Memang khotbah saya ini seakan-akan masih tidak down to earth. Down to earth. Bagaimana bisa diimplementasikan? Bagaimana bisa dikenakan? Ya tentu saja karena waktu saya terbatas, saudaraku. Mengikut Yesus itu tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kali khotbah.
70 tahun umur hidup kita itu perjalanan waktu mengikut Yesus. Masing-masing orang akan memiliki pengalaman yang khusus dan khas dalam mengikut Yesus. Dia hidup. Jadikan semua bangsa muridku, aku akan menyertai. Dia pasti hadir. Tentu bagi orang-orang yang mau belajar. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saudara harus menjerit. Kalau perlu meratap. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Artinya Tuhan, aku mau menjalani, mengikuti jalan-Mu. Mengikuti Engkau sebagai jalanku. Menjerit, berseru. Tuhan akan tunjukkan nanti asal saudara sungguh-sungguh. Saudara berkata, Tuhan aku mau bukan saja meyakini Engkau jalan itu, tapi menjalani jalan itu dengan mengikuti jejak-Mu. Bagaimana Tuhan? Tuhan akan menjawab. Yang ini tidak bisa saya jelaskan, bukan? Tuhan pasti menjawab. Pasti menjawab. Saudara akan mengalami kehadirannya dalam hidup saudara. Ya, justru pengalaman berjalan dengan Tuhan dalam konteks pemuritan di mana Tuhan mengubah kita, itu akan menjadi goresan yang kuat sekali. Kalau hanya dari sakit sembuh, lambat laun kesaksian itu bisa pudar, saudara. Oh, pernah sakit kanker ganas stadium 4, stadium akhir katakan. Dulu waktu usia 20 tahun, sekarang sudah usia 60 tahun. Itu kesaksian jadi basi, expired. Tetapi pengalaman dengan Tuhan yang fresh melalui pengalaman, melalui kejadian demi kejadian dan peristiwa demi peristiwa. Di mana kita diubahkan, watak kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Itu menggores kuat. Ya, menggores kuat. Karena mengubah karakter, mengubah watak kita. Itu luar biasa, saudara. Makanya kebenaran itu harus dipelajari. Nah, tentu waktu yang singkat ini saya tidak bisa membagi kebenaran. Tetapi kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya, saudara akan menangkap kebenaran itu. Kebenaran yang saudara pahami, yang mengarahkan cara berpikir yang benar, mengubah gaya hidup, sampai Anda memiliki satu jenis atau versi hidup. Yaitu hidupnya Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengenakan hidupnya. Dan memang mesti fairnya begitu. Kita ini mestinya masuk neraka, bukan? Karena kita semua orang berdosa, kita tidak memiliki hidup, ya kan? Karena masuk neraka. Tapi Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Mestinya kita berhenti mengenakan hidup kita sendiri. Kita harus mengenakan hidup versi Tuhan. Dan memang kalau kita tidak memiliki hidup versi Tuhan, ya, pasti saudaraku, kita tidak akan masuk kerajaan surga karena kita tidak bisa menjumpai Bapa. Jadi fairnya kita tidak lagi mengenakan hidup versi kita, tidak mengenakan hidup kita sendiri, tapi mengenakan hidup versi Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, versi hidup seperti ini loh saudara, yang akan melayakkan kita menjumpai Dia sampai kepada Bapa. Dan kita bisa berjalan seiring dan seirama dengan Bapa sejak di dunia ini, saudara. Ya, kalau kita tidak memiliki kehidupan yang semakin seperti Yesus,
kita tidak bisa nyambung, tidak bisa tune, tidak bisa klop, tidak bisa kerek dengan Allah. Tidak bisa. Ya, ingat, bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita. Kita yang menyesuaikan diri terhadap Allah. Ya, Allah tidak selalu mentolerir keadaan kita yang tidak kudus. Kalau kita masih baru menjadi Kristen, Allah bisa mentolerir. Tetapi saudaraku, itu tidak terus-menerus begitu. Ya, kita harus berubah, makin memiliki kekudusannya, karena Allah Bapa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Allah. Ya, nah banyak orang Kristen yang tidak pernah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan Allah. Hidupnya terus dalam kewajaran anak-anak dunia. Dan merasa bahwa dengan mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti mati masuk surga. Keselamatan bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dan rancangan Allah semula itu menciptakan manusia yang segambar serupa dengan Allah. Yang mana Allah bisa bersekutu, ya, yang mana Allah bisa memiliki hubungan timbal balik secara pribadi, namanya hubungan interpersonal, hubungan interaksi. Nah ini saudara, ini harus merupakan hal yang real kita alami, bukan fantasi. Ini hal yang real kita alami. Dan jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Tetaplah di GSKI, saudara. Saudara jemaat GSKI, Betaninginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Tetaplah kita jadikan ini gereja kita yang terakhir sebelum kita pulang, ya saudara. Dan di masa COVID-19 ini, jangan lupa tetap mengirimkan persembahan ke gereja. Sebab gereja kita ini ya membutuhkan biaya yang begitu besar dalam memanage perawatan gedung dan seluruh biaya pelayanan besar. Ya, Tuhan mempercayakan pelayanan dalam bentuk gedung, jumlah jemaat yang besar. Kita semua harus ikut memikul. Jangan lupa saudara, kirimkan persembahan saudara. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sola Gracia. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan
masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.